тоже удастся поработать постоянно. Мы будем работать там каждый Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, dua berita yang cukup mantap. Kali ini yang pertama datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang tiba-tiba menyatakan alias mengakui bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit, bos. Bahkan ia pun juga mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi kali ini adalah hal yang luar biasa. Nah, siapakah beliau sebenarnya? Bagaimanakah pernyataan lengkap beliau dan mengapa tiba-tiba beliau menyatakan hal seperti itu? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita mantap kedua datang dari hasil kerjasama Indonesia dengan negara Sultan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, di mana diantaranya Indonesia dan UEA kini pun telah sepakat untuk mengembangkan kendaraan tempur baru 8x8 dengan perusahaan Kalidus, dan juga telah menaikkan kontrak pembelian kapal perang LPD alias Landing Platform Dock antara PT PAL Indonesia dengan Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab. Nah, lantas kendaraan tempur seperti apakah yang sebenarnya dimaksud dan kapal LPD jenis manakah yang kira-kira akan diangkut oleh Angkatan Laut Uni Emirat Arab ini, bos? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama kali ini datang dari seorang analis geopolitik Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit. Beliau adalah Aiman Rasdan Wong. Jika kita lihat profilnya, beliau adalah seorang analis geopolitik Malaysia dan juga merupakan seorang pejabat administratif dan diplomatik di pemerintahan Malaysia, bos. Bahkan beliau pun juga seorang penulis, di mana buku-buku karyanya banyak yang berbau geopolitik global. Salah satunya adalah buku yang berjudul Adikuasa yang mengulas apakah Indonesia akan berjaya bangkit sebagai superpower. Nah, berita terbarunya dikutip dari beberapa sumber berita berikut, dan admin juga kutip langsung dari akun Twitternya, bos. Ini dia. Baru-baru ini beliau pun menyebut bahwa Presiden Jokowi Indonesia telah mendayung di antara dua karang. Beliau pun mengakui bahwa langkah Presiden Jokowi adalah hal yang luar biasa karena berani mengajak dua pemimpin yang sedang berperang untuk melakukan gencatan senjata. Hasilnya positif. Meski tidak ada gelagat dua negara tersebut akan berdamai, namun Rusia pun memberi respon positif dengan hadirnya Presiden Jokowi. Rusia pun akhirnya membuka jalan laut untuk perdagangan gandum Ukraina ke luar negeri. Aiman pun mengatakan bahwa tidak semua negara mampu melakukan hal tersebut. Hanya negara yang punya kredibilitas dan dipercaya oleh Rusia dan Ukraina. Terutamanya Rusia, bos. Jika Rusia tidak menganggap Indonesia, pasti Putin akan tanya, "Kau siapa? Kenapa saya harus melayani Anda dan mendengar perkataan Anda?" Tulis sang analis geopolitik Malaysia ini, bos. Selain itu, ia juga membandingkan cara Putin menyambut presiden lain dengan menyambut Pak Jokowi, bos. Saat menyambut presiden Prancis yaitu Macron dan juga para pejabat PBB, Putin pun menggunakan meja yang sangat panjang sehingga mereka terlihat sangat berjauhan dari sudut kamera. Kemudian berbeda pula saat Putin menerima Presiden Jokowi. Pak Putin pun menyiapkan dua kursi yang sangat berdekatan, kemudian berbincang dalam suasana akrab. Dan ini maksudnya Indonesia pun berada dalam good book Rusia. Menurutnya, Indonesia ada dalam good book Rusia adalah karena Indonesia dianggap netral dari awal konflik sampai sekarang. Dan yang kedua, Indonesia adalah potensial superpower yang tengah bangkit, ujar beliau. Selain itu, Aiman pun mengatakan bahwa dalam dasar luar Indonesia ada satu prinsip yang disebut mendayung di antara dua karang. Indonesia pun dikatakannya ibarat orang yang tengah mendayung sampan, mencoba elakkan sampan daripada menabrak batu karang alias kuasa besar yang timbul di permukaan laut, ujar beliau. Nah, beliau pun juga mengatakan bahwa lawatan Jokowi kali ini bukan semata-mata ingin mendunia, bos, atau hanya ingin menunjukkan Indonesia hebat, tapi juga bertujuan untuk menyelamatkan persidangan G20 yang akan diadakan di Bali pada akhir November nanti. Pak Jokowi ingin menjadikan G20 sebagai legasinya sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024 nanti.
Berbagai upaya pun dibuat untuk menonjolkan citra Indonesia sebagai negara kuasa yang tengah bangkit. Ukraina-Rusia berdamai atau tidak, itu soal kedua bagi Indonesia. Yang penting, Pak Jokowi telah memberi pesan bahwa Barat tidak boleh mendikte Indonesia untuk memboikot Rusia. Bahkan Pak Jokowi pun turut menjemput Ukraina ke persidangan G20, bos. Untuk masa ini, Ukraina-Rusia masih sulit untuk berkompromi. Tapi keadaan mungkin bisa berubah mendekati bulan November nanti. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pandangan seorang analis geopolitik asing ini terhadap Indonesia, bos? Setuju atau ora? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari hasil kunjungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke negara Sultan Timur Tengah, Uni Emirat Arab. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Indonesia dan UEA pun akhirnya mengadakan beberapa kerjasama di bidang pertahanan, bos. Yaitu yang pertama protokol tentang kerjasama di bidang industri pertahanan dan pengadaan alat militer. Kemudian kontrak pembelian landing platform dock atau LPD antara PT PAL Indonesia dengan Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Dan yang ketiga adalah pengembangan bersama produk kendaraan tempur 8x8 dengan Kaldikus LLC, yaitu sebuah perusahaan swasta Uni Emirat Arab yang memiliki kompetensi penciptaan desain, pengembangan dan integrasi produk serta pembuatan produk pertahanan baik untuk air vehicle maupun land vehicle. Melalui kerjasama dengan Kaldikus LLC ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PT Pindad baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas, dan kapabilitas perusahaan terutama di bidang produksi kendaraan tempur 8x8. Di mana kendaraan tempur 8x8 ciptaan Kaldikus ini adalah Wahas 8x8, bos. Ini dia barangnya. Kemudian terkait kapal perang LPD yang mau dibeli Uni Emirat Arab, kabarnya dari 7 varian kapal LPD ciptaan PT PAL Indonesia, Uni Emirat Arab pun tertarik dengan kapal LPD varian 6 ini, bos. Yaitu multi-role support ship dengan panjang 163 meter. Bukan kaleng-kaleng. Perlu kalian ketahui bahwa PT PAL pun sebenarnya juga mempunyai desain LPD varian 7 dengan panjang 244 meter yang sebenarnya ini adalah desain kapal induk helikopter milik PT PAL Indonesia. Namun sepertinya belum ada yang memesan sampai saat ini, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang kerjasama antara PT PAL, antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.